tiga tipe siklin agar siklus sel dapat berlangsung, yakni G1 S-siklin, dan M-siklin. Pada grafik di bawah, ketiga tipe siklin tersebut dilambangkan dengan huruf X, Y, dan Z. Setiap tipe siklin bertanggung jawab dalam mengatur mulainya fase-fase dalam siklus sel A, B, C, dan D. Mulainya suatu fase sel distimulasi oleh aktifnya kompleks CDK atau cyclic dependent kinase dengan tipe siklin tertentu. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Pernyataan A, huruf X pada grafik merepresentasikan G1 S-siklin yang bertanggung jawab dalam stimulasi dimulainya fase S pada sel. Pernyataan A tersebut adalah salah. Berdasarkan gambar yang disediakan, huruf X merupakan simbol yang merepresentasikan inti dari S-siklin adalah menginduksi proses replikasi DNA. Sedangkan fungsi dari G1 S-siklin adalah memulai untuk menginduksi proses awal dari replikasi DNA. Oleh karena itu, pilihan jawaban A adalah salah. Huruf B merepresentasikan fase G2. Pernyataan B tersebut adalah benar. Huruf B pada grafik merepresentasikan fase G2 pada siklus sel. G2 atau gap 2 adalah gap di antara proses sintesis DNA dan mitosis. Pada fase ini, sel akan terus tumbuh dan menghasilkan protein baru. Pada akhir fase gap, terdapat checkpoint lainnya untuk proses pengontrolan, yakni G2 checkpoint untuk menentukan apakah sel dapat memasuki fase M dan membelah. Oleh karena itu, pilihan jawaban B adalah benar. Pilihan jawaban C adalah APCC merupakan protein yang bertanggung jawab pada salah satu fase pada pembelahan inti atau mitosis. Pilihan jawaban C tersebut adalah benar. Anaphase promoting complex yang disebut juga dengan cyclosome atau APCC adalah protein yang berfungsi untuk memicu transisi dari metafase ke anafase dengan menandai protein spesifik untuk degradasi. Seperti yang telah diketahui bahwa mitosis terdiri dari 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. 3 target protein utama untuk degradasi oleh APC adalah sekulin, S-cyclin, dan M-cyclin. Oleh karena itu, pilihan jawaban C adalah benar. Pilihan jawaban D adalah penggandaan sentrosom terjadi pada fase D. Pernyataan tersebut adalah salah. Sentrosom hanya direplikasi pada siklus sel. Oleh karena itu, prosesnya sangat diregulasi. Siklus sentrosom diregulasi oleh banyak hal, termasuk fosforilasi yang dapat balik dan proteolisis. Duplikasi sentrosom diregulasi oleh kontrol siklus sel. Hubungan antara siklus sel dan siklus sentrosom dimediasi oleh cyclic dependent kinase 2 atau CDK2. CDK2 diperlukan untuk proses replikasi DNA dan duplikasi sentrosom yang ditemukan pada fase S. Oleh karena itu, pernyataan D adalah salah. Di video ini, saya akan membahas soal KSNK Biologi tahun 2020 nomor 4. Gambar berikut ini merupakan ilustrasi siklus hidup salah satu virus bergenom RNA. Dalam klasifikasi Baltimore, virus dibagi berdasarkan jenis genom dan mekanisme perbanyakannya. Virus bergenom RNA terbagi menjadi 4 golongan, yaitu golongan 3 atau double strand RNA, 4 single strand RNA positif, 5 single strand RNA negatif, dan 6 retrovirus. RNA positif merupakan untai RNA yang langsung bisa ditranslasi, sedangkan RNA negatif harus disintesis komplemennya untuk selanjutnya baru bisa ditranslasi. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Langsung saja kita bahas. Yang A. Semua golongan virus bergenom RNA memerlukan enzim yang mereka bawa sendiri untuk proses nomor 5. Jawabannya benar. Inang virus adalah makhluk hidup.
Pada sel makhluk hidup, aliran informasi yang terjadi adalah seperti ini. DNA direplikasi menjadi DNA, DNA ditranskripsi menjadi RNA, dan RNA ditranslasi menjadi protein. Sedangkan pada proses nomor 5, terjadi proses replikasi genom virus RNA, di mana RNA diubah lagi menjadi RNA. Pada sel, proses replikasi RNA menjadi RNA tidak mungkin terjadi, sehingga virus bergenom RNA harus membawa enzim mereka sendiri untuk proses nomor 5 ini. Yang B, virus bergenom RNA golongan 4 dan 5 selalu menggunakan sistem milik inang untuk melakukan proses nomor 7. Jawabannya benar. Proses nomor 7 adalah sintesis glikoprotein. Sintesis glikoprotein terjadi di retikulum endoplasma kasar atau RE kasar. Virus pastinya tidak punya RE dan organel lainnya kan? Yang punya organel bermembran adalah sel eukariotik. Jadi, virus harus menggunakan RE kasar dari sel inangnya untuk melakukan proses nomor 7 atau sintesis glikoprotein. Yang C, virus bergenom RNA golongan 3 dan 6 menggunakan enzim yang sama dengan inang untuk melakukan proses nomor 6. Jawabannya salah. Proses nomor 6 adalah transkripsi. Semua virus RNA kecuali retrovirus mentranskripsi genom RNA-nya menjadi RNA menggunakan enzim RNA-dependent RNA polimerase. Sedangkan retrovirus mentranskripsi genom RNA-nya menjadi DNA menggunakan enzim transkriptase balik atau reverse transkriptase. Sel inang hanya bisa mentranskripsi DNA menjadi RNA menggunakan enzim DNA-dependent RNA polimerase. Sel inang tidak memiliki RNA-dependent RNA polimerase maupun reverse transkriptase. Jadi, virus bergenom RNA golongan 3 dan 6 menggunakan enzim yang berbeda dengan inang untuk melakukan proses nomor 6 atau transkripsi. Yang D, proses 5 dan 6 dikatalis oleh enzim yang sama pada virus RNA golongan 3, 4, dan 5. Jawabannya benar. Proses 5 adalah transkripsi. Semua virus RNA kecuali retrovirus atau golongan 6 mentranskripsi genom RNA-nya menjadi RNA. Proses 6 adalah replikasi. Semua virus mereplikasi genom RNA-nya menjadi RNA. Karena proses 5 dan 6 sama, yaitu RNA dikopi menjadi RNA, maka enzim yang digunakan pada proses 5 dan 6 juga sama. Sekian pembahasan singkat dari saya. Terima kasih. Halo, di video ini saya akan membahas soal KSNK Biologi tahun 2020 nomor 6. PCR atau Polymerase Chain Reaction merupakan proses replikasi DNA secara in vitro. Satu siklus PCR mengikuti prinsip replikasi in vivo dan dilakukan melalui manipulasi suhu. 1. Denaturasi 90–92 derajat Celcius. Pemisahan DNA untai ganda menjadi 2 rantai tunggal. 2. Annealing 50–56 derajat Celcius. Pelekatan primer pada setiap DNA untai tunggal. Dan 3. Extension 72 derajat Celcius. Pemanjangan primer melalui penambahan nukleotida menghasilkan DNA untai ganda yang baru. Satu siklus PCR akan menghasilkan 2 salinan atau 2 kopis DNA untai ganda untuk setiap DNA template. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Yang A. Tahap denaturasi pada PCR menggantikan fungsi enzim topoisomerase pada replikasi DNA in vivo. Jawabannya salah. Pada proses PCR, denaturasi atau pemisahan DNA untai ganda menjadi 2 untai tunggal dilakukan pada suhu tinggi.
Pada replikasi DNA in vivo atau di dalam sel, pemisahan DNA untai ganda menjadi untai tunggal dikatalisis oleh enzim helikase. Yang B, single strand binding protein atau SSB tidak diperlukan di sepanjang proses PCR. Jawabannya benar. Pada replikasi DNA di dalam sel, single strand binding protein atau SSB berfungsi untuk menjaga untai DNA tunggal tetap terpisah. Pada PCR, SSB tidak diperlukan karena perlakuan suhu tinggi pada PCR sudah cukup untuk menjaga dua untai DNA tunggal tetap terpisah. Yang C, jenis asam nukleat yang digunakan sebagai primer pada PCR sama dengan primer pada replikasi in vivo. Jawabannya salah. Pada PCR, primer yang digunakan adalah DNA, sedangkan pada replikasi DNA di dalam sel, primer yang digunakan adalah RNA. Yang D, dibutuhkan setidaknya 4 siklus PCR untuk menghasilkan salinan DNA tanpa overhang atau DNA untai ganda yang memiliki segmen untai tunggal. Jawabannya salah. Salinan DNA dengan overhang terjadi karena replikasi DNA dimulai dari primer, bukan dari ujung DNA. Seringkali primer menempel tidak tepat di ujung DNA, sehingga menyisakan ruang pada untai DNA cetakan yang tidak direplikasi. Jika kita lihat alur PCR pada soal, pada siklus kedua, yaitu saat PCR menghasilkan 4 kopi DNA, semua DNA tersebut masih memiliki overhang. Jika kita lanjutkan alur PCR ke siklus ketiga, akan terbentuk 8 kopi DNA. 2 diantaranya tidak memiliki overhang. Jadi dibutuhkan setidaknya 3 siklus PCR untuk menghasilkan kopi DNA tanpa overhang. Sekian pembahasan singkat dari saya. Terima kasih. Biologi SMA tahun 2020 nomor 7. 3 grafik berikut menunjukkan pertumbuhan Escherichia coli ketika ditumbuhkan pada medium yang mengandung A. glukosa, B. laktosa, serta C. glukosa dan laktosa sekaligus. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Sekarang kita mulai pembahasannya. A. Sel akan mengkonsumsi laktosa terlebih dahulu karena mengandung energi per molekul yang lebih tinggi dibanding glukosa. Jawabannya salah. E. coli akan mengkonsumsi glukosa terlebih dahulu karena dengan glukosa, E. coli tumbuh lebih cepat daripada dengan laktosa. B. Pada grafik C, enzim beta-galaktosidase dan permease baru diproduksi pada fase 3. Jawabannya salah. Ketika diberi glukosa dan laktosa, E. coli akan menggunakan glukosa terlebih dahulu, baru laktosa.
Pada grafik C, fase nomor 1 menunjukkan pertumbuhan saat mengkonsumsi glukosa. Fase 2 menunjukkan berhentinya pertumbuhan bakteri karena glukosa habis. Dan fase 3 adalah pertumbuhan saat mengkonsumsi laktosa. Ketika E. coli sedang menggunakan glukosa, enzim-enzim yang berfungsi untuk memetabolisme laktosa terhambat, seperti enzim beta-galaktosidase dan permease. Proses ini disebut represi katabolik. Ketika glukosa habis dan di medium ada laktosa, kadar CRMP meningkat. CRMP akan mengaktifkan protein CRP. CRP selanjutnya meningkatkan RNA polimerase pada promotor lak operon. Akibatnya, enzim beta-galaktosidase dan permease bisa disintesis. Jadi, enzim beta-galaktosidase dan permease baru disintesis pada fase 2. C. Pada grafik C, lak represor baru diproduksi pada fase 2. Jawabannya salah. Lak represor diproduksi secara terus-menerus. Hanya saja represor bisa aktif atau tidak aktif, tergantung ada tidaknya laktosa. Jadi, pada grafik C, lak represor diproduksi pada fase 1, 2, dan 3. D. Operon yang terlibat dalam pengaturan metabolisme laktosa dan glukosa bersifat indusibel. Jawabannya benar. Operon indusibel adalah operon yang transkripsinya diaktifkan oleh suatu molekul spesifik. Sedangkan operon reversibel adalah operon yang transkripsinya dihambat oleh suatu molekul spesifik. Operon lak adalah operon indusibel karena akan aktif ketika ada laktosa di medium. Sekian pembahasan singkat dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal KSNK Biologi SMA tahun 2020 nomor 31. Sebuah persilangan dua tanaman polong-polongan dengan genotip heterozigot menghasilkan keturunan sebagai berikut. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Kita mulai pembahasannya ya. A. Jumlah gen minimal pengatur fenotip biji kurang dari gen pengatur warna bunga. Jawabannya benar. Pada fenotip yang diatur oleh satu gen, persilangan antar induk heterozigot akan menghasilkan keturunan dengan rasio fenotip 3:1, 1:2:1, atau 2:1. Pada fenotip yang diatur oleh dua gen, persilangan antar induk heterozigot akan menghasilkan keturunan dengan rasio fenotip yang jika dijumlahkan akan menjadi 16. Misalnya 9:7, 9:3:4, dan sebagainya. Pertama, kita harus menghitung rasio warna bunga. Dari tabel, tanaman bunga merah berjumlah 16, ditambah 16, ditambah 32, sama dengan 64. Tanaman bunga putih berjumlah 24, ditambah 12, ditambah 12, sama dengan 48. Tanaman bunga kuning berjumlah 72, ditambah 36, ditambah 36, sama dengan 144. Sehingga rasio tanaman bunga merah banding putih banding kuning adalah 64 banding 48 banding 144. Jika disederhanakan dengan dibagi 16, maka rasionya menjadi 4:3:9. Karena rasio 4, 3, dan 9 jika dijumlahkan sama dengan 16, maka warna bunga diatur oleh dua gen. Kedua, kita hitung rasio ukuran biji. Dari tabel, tanaman biji besar berjumlah 16, ditambah 36, ditambah 12, sama dengan 64. Tanaman biji kecil berjumlah 24, ditambah 72, ditambah 32, sama dengan 128.
Tanaman tanpa biji berjumlah 36, ditambah 16, ditambah 12, sama dengan 64. Sehingga rasio tanaman biji besar banding kecil banding tanpa biji adalah 64 banding 128 banding 64. Jika disederhanakan dengan dibagi 64, maka akan didapatkan rasio 1 banding 2 banding 1. Dapat disimpulkan bahwa ukuran biji diatur oleh satu gen. Jadi, jumlah gen minimal yang mengatur fenotip biji adalah 1, sedangkan yang mengatur warna bunga adalah 2. B. Terdapat efek inhibisi pada proses pengaturan warna bunga. Jawabannya salah. Sebelumnya kita sudah hitung rasio warna bunga merah, putih, dan kuning, yaitu 4 banding 3 banding 9. Dan gen yang mengatur warna bunga ada 2 gen. Misalkan kedua gen itu kita beri nama A dan B, dengan alel dominan ditandai oleh huruf besar dan alel resesif ditandai dengan huruf kecil. Jika induk bergenotip heterozigot A besar, A kecil, B besar, B kecil disilangkan sesamanya, maka perbandingan genotip keturunannya adalah A besar strip, B besar strip dengan jumlah 9, A kecil, B besar strip dengan jumlah 3, A besar strip, B kecil dengan jumlah 3, A kecil, B kecil dengan jumlah 1. Di mana tanda strip artinya bisa alel dominan atau resesif. Jika kita cocokkan dengan rasio fenotip warna merah, putih, dan kuning yaitu 4 banding 3 banding 9, maka warna kuning bergenotip A besar strip, B besar strip. Warna putih bisa pilih A kecil, B besar strip, atau A besar strip, B kecil. Saya mau pilih A besar strip, B kecil untuk putih, dan sisanya adalah warna merah. Misalkan gen A dan B ini mengkode 2 enzim yang bekerja pada tahapan berbeda dari jalur biosintesis warna bunga, dengan alel dominan mengkode enzim fungsional dan alel resesif mengkode enzim non-fungsional. Maka, kira-kira jalur biosintesisnya akan seperti ini. Merah diubah menjadi putih oleh enzim A, lalu putih diubah menjadi kuning oleh enzim B. Agar warna kuning dapat dihasilkan, enzim A dan B harus ada. Jadi, tanaman kuning harus bergenotip A besar strip, B besar strip. Agar warna putih dapat dihasilkan, enzim A harus ada, dan enzim B harus tidak ada. Jadi, tanaman putih harus bergenotip A besar strip, B kecil. Agar warna merah dapat dihasilkan, enzim A harus tidak ada. Jadi, tanaman warna merah harus bergenotip A kecil, B kecil, atau A kecil, B besar strip. Tidak ada efek inhibisi dari pengaturan warna bunga, karena ekspresi gen A tidak menghambat ekspresi gen B. Contoh efek inhibisi adalah pada produksi warna biru pada bunga tanaman primula. Sintesis pigmen biru dipengaruhi oleh gen K, sedangkan gen D menghambat ekspresi gen K. Persilangan antara heterozigot K besar K kecil D besar D kecil menghasilkan perbandingan keturunan seperti berikut. K besar strip D besar strip berjumlah 9. K besar strip D kecil berjumlah 3. K kecil D besar strip berjumlah 3. K kecil D kecil berjumlah 1. K besar strip D besar strip memiliki fenotip putih. K besar strip D kecil memiliki warna biru. K kecil D besar strip memiliki warna putih. Dan K kecil D kecil memiliki warna putih. Jadi, jika terdapat efek inhibisi, maka perbandingan keturunannya adalah 13 banding 3. C. Jika individu-individu bunga putih biji kecil disilangkan sesamanya, maka biji yang dihasilkan dari fertilisasi tersebut akan memiliki perbandingan besar banding kecil banding tanpa biji sebesar 1 banding 2 banding 1.
Jawabannya salah. Sudah dibahas sebelumnya bahwa fenotip biji diatur oleh satu gen. Perbandingan biji besar banding biji kecil banding tanpa biji adalah 1:2:1. Tanaman biji kecil bergenotip heterozigot. Kita misalkan A besar, A kecil. Jika tanaman biji kecil disilamkan sesamanya, maka biji yang dihasilkan dari fertilisasi tersebut semuanya akan berukuran kecil, karena yang menghasilkan adalah tanaman biji kecil. Baru ketika biji-biji tersebut disemai, maka akan tumbuh tanaman yang nantinya akan menghasilkan biji besar, biji kecil, dan tanpa biji, dengan rasio 1:2:1. D. Persilangan dua individu berbunga merah tidak mungkin menghasilkan anakan berbunga kuning atau putih. Jawabannya benar. Berdasarkan yang sudah kita bahas pada pernyataan A, warna merah memiliki genotip A kecil B besar strip atau A kecil B kecil. Persilangan antara dua individu merah tidak mungkin menghasilkan warna kuning, karena warna kuning bergenotip A besar strip B besar strip. Sedangkan warna merah tidak memiliki alel A besar. Begitu juga tidak bisa menghasilkan warna putih, karena putih bergenotip A besar strip B kecil. Jadi, agar persilangan antar warna merah menghasilkan kuning atau putih, warna merah harus memiliki alel A besar. Sedangkan kenyataannya tidak punya. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Halo, kembali lagi dengan kelas Olim. Kali ini saya akan membahas soal OSK Biologi tahun 2019 nomor 38. Pohon silsilah berikut menggambarkan sejarah penurunan sifat yang disebabkan mutasi pada gen SPR. Fenotip mutan dicirikan dengan bersambungnya alis kanan dan kiri. Manusia dengan fenotip mutan disimbolkan dengan lingkaran atau kotak terarsir gelap. Tentukan pernyataan berikut benar atau salah berdasarkan pohon silsilah di atas. Langsung saja ya kita bahas. Yang A. Mode penurunan sifat paling mungkin adalah terpaut X resesif. Jawabannya salah. Skenario pertama, misalkan mode penurunan sifat ini adalah terpaut X resesif. Berarti alel mutan adalah alel resesif terpaut X. Jadi kita simbolkan dengan XA kecil. Dan alel normal adalah alel dominan terpaut X. Jadi kita simbolkan dengan XA besar. Lingkaran adalah perempuan dan kotak adalah laki-laki. Yang terarsir adalah fenotip mutan dan yang putih adalah fenotip normal. Karena individu 21 adalah laki-laki mutan, maka genotipnya XA kecil Y. Individu 27 adalah perempuan mutan, maka genotipnya XA kecil. Individu 11 dan individu 13 adalah wanita normal, maka genotipnya XA besar atau XA besar XA kecil. Individu 12 dan 14 adalah pria normal, maka genotipnya XA besar Y. Dilihat dari genotip anak dan orang tuanya, sifat ini tidak mungkin diwariskan secara terpaut X resesif. Karena individu 27 bergenotip XA kecil. Kedua alel XA kecil tersebut didapatkan masing-masing dari ibu dan ayah kan, tapi ayahnya tidak memiliki alel XA kecil. Skenario kedua, misalkan mode penurunan sifat ini adalah terpaut X dominan. Berarti alel mutan adalah alel dominan terpaut X. Jadi kita simbolkan dengan XA besar. Dan alel normal adalah alel resesif terpaut X. Jadi kita simbolkan dengan XA kecil. Karena individu 21 adalah laki-laki mutan, maka genotipnya XA besar Y. Individu 27 adalah perempuan mutan, maka genotipnya XA besar. Atau XA besar XA kecil. Individu 11 dan 13 adalah wanita normal, maka genotipnya XA kecil.
Individu 1, 2, dan 1, 4 adalah pria normal, maka genotipnya XA kecil Y. Dilihat dari genotip anak dan orang tuanya, sifat ini tidak mungkin diwariskan secara terpaut X dominan. Karena individu 21 bergenotip XA besar Y, alel XA besar didapatkan dari ibu, dan alel Y didapatkan dari ayah, tapi ibunya tidak memiliki alel XA besar. Skenario ketiga, misalkan mode penurunan sifat ini adalah autosomal dominan. Pewarisan autosomal tidak melihat gender atau jenis kelamin, berarti alel mutan adalah alel dominan. Jadi kita simbolkan dengan A besar, dan alel normal adalah alel resesif, jadi kita simbolkan dengan A kecil. Karena individu 21 dan 27 berfenotip mutan, maka genotipnya A besar atau A besar A kecil. Karena individu 11, 12, 13, dan 14 adalah berfenotip normal, maka genotipnya A kecil. Dilihat dari genotip anak dan orang tuanya, sifat ini tidak mungkin diwariskan secara autosomal dominan. Karena individu 21 bergenotip A besar atau A besar A kecil. Alel A besar didapatkan dari ayah atau ibunya, tapi ayah dan ibunya tidak memiliki alel A besar. Skenario keempat, misalkan mode penurunan ini adalah autosomal resesif, berarti alel mutan adalah alel resesif, jadi kita simbolkan dengan A kecil, dan alel normal adalah alel dominan, jadi kita simbolkan dengan A besar. Karena individu 21 dan 27 berfenotip mutan, maka genotipnya A kecil. Karena individu 11, 12, 13, dan 14 adalah berfenotip normal, maka genotipnya A besar atau A besar A kecil. Dilihat dari genotip anak dan orang tuanya, sifat ini kemungkinan diwariskan secara autosomal resesif. Karena individu 21 dan 22 bergenotip A kecil, kedua alel A kecil didapatkan dari ayah dan ibunya, dan ayah dan ibunya bisa memiliki alel A kecil jika genotip mereka A besar A kecil. Yang B, jika individu 23 dan 24 menikah, kemungkinan anak yang dihasilkan memiliki fenotip mutan adalah 1/9. Jawabannya benar. Dari pernyataan A, kita sudah tentukan bahwa penurunan sifat ini adalah autosom resesif. Individu 21 dan 27 memiliki fenotip mutan, maka kita misalkan genotipnya A kecil. Individu 21 dan 27 mendapat satu alel A kecil dari ayahnya dan satu alel A kecil dari ibunya, sehingga ayah dan ibunya pasti bergenotip A besar A kecil. Nah, sekarang individu 23 dan 24 sudah pasti berfenotip normal karena warnanya putih. Tapi kita tidak tahu pasti genotip dari 23 dan 24 ini, apakah A besar atau A besar A kecil. Maka dari itu kita harus mencari probabilitas individu 23 dan 24 ini bergenotip A besar atau A besar A kecil. Orang tua dari 23 dan 24 semuanya bergenotip A besar A kecil, maka mereka menghasilkan dua macam gamet, yaitu A besar dan A kecil. Kemudian gamet tersebut gabungkan secara bebas dengan segi 4 punet. Hasilnya adalah 1 A besar, 2 A besar A kecil, dan 1 A kecil. Karena individu 23 dan 24 sudah dipastikan normal, maka A kecil tidak masuk perhitungan ya. Jadi probabilitas individu 23 dan 24 bergenotip A besar adalah 1/3, sedangkan probabilitas individu 23 dan 24 bergenotip A besar A kecil adalah 2/3. Jika anak yang dihasilkan memiliki fenotip mutan, maka 23 dan 24 harus sama-sama bergenotip A besar A kecil. Probabilitas anak bergenotip A kecil dihasilkan oleh orang tua bergenotip A besar A kecil adalah 1/4. Sehingga probabilitas anak yang dihasilkan oleh individu 23 dan 24 ini adalah mutan, sama dengan 1/4 dikali probabilitas individu 23 bergenotip A besar A kecil dikali probabilitas individu 24 bergenotip A besar A kecil, sama dengan 1/4 dikali 2/3 dikali 2/3,
sama dengan 1/9. Yang C, kemungkinan individu 22 bergenotip heterozigot atau carrier adalah 1/2. Jawabannya salah. Pada pernyataan B, kita sudah tentukan bahwa orang tua individu 22 adalah A besar A kecil dan A besar A kecil. Genotip A besar A kecil menghasilkan dua jenis gamet, A besar dan A kecil. Kemudian gabungkan gamet-gamet tersebut secara bebas menggunakan segi 4 punet. Dihasilkan 1 A besar, 2 A besar A kecil, dan 1 A kecil A kecil. Karena individu 22 sudah dipastikan normal, maka genotip A kecil tidak masuk perhitungan. Sehingga kemungkinan individu 22 adalah heterozigot adalah 2/3. Yang D, mode pewarisan sifat pada pohon silsilah di atas identik dengan mode pewarisan sifat albino. Jawabannya benar. Pada pernyataan A, kita sudah tentukan bahwa pewarisan sifat ini adalah autosom resesif. Sifat albino juga diwariskan secara autosom resesif. Demikian pembahasan dari kami. Kalau ada yang masih belum mengerti, bisa komen di bawah ya. Terima kasih. Di video ini saya akan membahas soal OSK Biologi tahun 2019 nomor 35. Diketahui gen penentu warna atau K dan tekstur biji atau B pada tumbuhan A terletak pada kromosom yang sama. Alel dominan K besar dan B besar berturut-turut mengatur sifat warna biji kuning dan tekstur halus. Sedangkan alel resesif K kecil dan B kecil berturut-turut mengatur sifat warna biji hijau dan keriput. Hanif menyilangkan tanaman dengan biji kuning halus galur murni dengan tanaman biji hijau keriput. Kemudian ia menyilangkan F1 yang dihasilkan dengan sesamanya dan dihasilkan F2 sebagai berikut. Kuning halus sama dengan 1320, kuning keriput sama dengan 180, hijau halus sama dengan 180, hijau keriput sama dengan 320. Dari keterangan di atas, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Total tanaman yang dihasilkan pada F2 adalah 1320 ditambah 180 ditambah 180 ditambah 320 sama dengan 2000. Sehingga frekuensi kuning halus adalah 1320 dibagi dengan 2000 sama dengan 0,66. Frekuensi kuning keriput adalah 180 dibagi 2000 sama dengan 0,09. Frekuensi hijau halus adalah 180 dibagi 2000 sama dengan 0,09. Dan frekuensi hijau keriput adalah 320 dibagi 2000 sama dengan 0,16. Langsung kita bahas ya. Yang A, jarak genetik antara B dengan K adalah sejauh 18 cm. Jawabannya salah. Pertama, kita harus tentukan genotip parentalnya. Di soal disebutkan bahwa Hanif menyilangkan tanaman biji kuning halus galur murni dengan biji hijau keriput. Galur murni adalah individu yang mempunyai genotip homozigot dominan. Pada soal disebutkan bahwa alel K besar mengatur warna kuning dan alel B besar mengatur tekstur halus. Sehingga genotip kuning halus galur murni adalah K besar, B besar, B besar. Sedangkan genotip hijau keriput adalah K kecil, B kecil. Lalu tentukan gamet yang dihasilkan oleh parental. Genotip K besar, B besar menghasilkan satu macam gamet, yaitu K besar, B besar. Sedangkan genotip K kecil, B kecil menghasilkan satu macam gamet, yaitu K kecil, B kecil. Sehingga keturunan F1 yang dihasilkan adalah gabungan dari gamet K besar, B besar dan K kecil, B kecil, yaitu K besar, B besar, B kecil.
Kemudian keturunan F1 disilangkan sesamanya. K besar K kecil, B besar B kecil disilangkan dengan K besar K kecil, B besar B kecil. Gamet yang dihasilkan oleh genotip K besar K kecil, B besar B kecil adalah K besar B besar, K besar B kecil, K kecil B besar, dan K kecil B kecil. Selanjutnya, kita gabungkan gamet-gamet yang dihasilkan oleh jantan dan betina secara bebas menggunakan segi 4 punet. Hasilnya adalah satu genotip K besar B besar B besar, dua genotip K besar B besar B kecil, dua genotip K besar K kecil B besar B besar, empat genotip K besar K kecil B besar B kecil, satu genotip K besar B kecil B kecil, dua genotip K besar K kecil B kecil, satu genotip K kecil B besar, dua genotip K kecil B besar B kecil, dan satu K kecil B kecil. Warna kuning dan tekstur halus lebih dominan daripada warna hijau dan tekstur keriput. Maka fenotip kuning halus terdiri dari satu genotip K besar B besar, dua genotip K besar B besar B kecil, dua genotip K besar K kecil B besar, dan empat genotip K besar K kecil B besar B kecil. Fenotip kuning keriput terdiri dari satu genotip K besar B kecil, dan dua genotip K besar K kecil B kecil. Fenotip hijau halus terdiri dari satu genotip K kecil B besar, dan dua genotip K kecil B besar B kecil. Dan fenotip hijau keriput terdiri dari satu genotip K kecil B kecil. Karena kedua gen warna dan tekstur terletak pada kromosom yang sama, mereka tidak mengikuti hukum Mendel. Sehingga perbandingan fenotip F2-nya bukan 9331, tapi seperti yang tertera pada soal. Bagaimana cara menghitung jarak gen? Jarak gen bisa dihitung dengan cara menghitung frekuensi gamet yang bertipe rekombinan. Apa itu tipe rekombinan? Tipe rekombinan adalah tipe gamet yang seharusnya tidak dihasilkan, tetapi muncul karena peristiwa pindah silang. Pindah silang adalah peristiwa pada saat meiosis di mana kromosom homolog saling bertukar segmen. Contoh, genotip K besar K kecil B besar B kecil harusnya hanya menghasilkan dua macam gamet, yaitu K besar B besar dan K kecil B kecil, karena mereka terletak pada kromosom yang sama. Tapi karena peristiwa pindah silang, dihasilkan sedikit gamet yang memiliki genotip K besar B kecil dan K kecil B besar. Sehingga gamet K besar B kecil dan K kecil B besar ini disebut tipe rekombinan. Sedangkan gamet K besar B besar dan K kecil B kecil disebut dengan istilah tipe parental. Gimana cara kita tahu frekuensi gamet yang dihasilkan oleh F1 di soal? Pertama, kita bisa cari frekuensi gamet K kecil B kecil dengan cara menghitung akar dari frekuensi genotip K kecil B kecil. Karena K kecil B kecil basically adalah K kecil B kecil dikali dengan K kecil B kecil. Frekuensi K kecil B kecil di soal adalah 0,16. Sehingga frekuensi gamet K kecil B kecil adalah akar 0,16. Sama dengan 0,4. Nah, kita sudah dapat frekuensi gamet K kecil B kecil sebesar 0,4. Sekarang kita cari frekuensi gamet K besar B besar. Frekuensi gamet K besar B besar biasanya sama dengan frekuensi gamet K kecil B kecil. Sehingga frekuensi K besar B besar adalah 0,4 juga. Karena jumlah frekuensi K kecil B kecil dan K besar B besar mencapai 0,8 atau mendekati 1, maka gamet K kecil B kecil dan K besar B besar adalah tipe parentalnya. Sekarang kita cari frekuensi tipe rekombinannya.
Karena K kecil, B kecil, dan K besar, B besar adalah tipe parental, maka tipe rekombinannya adalah K besar, B kecil, dan K kecil, B besar. Frekuensi tipe rekombinannya adalah 1 dikurangi frekuensi parental, yaitu 0,8. Hasilnya adalah 0,2 atau 0,1 K besar B kecil dan 0,1 K kecil B besar. Karena jarak gen sama dengan frekuensi rekombinan, maka jarak gen sama dengan 0,2 atau 20% atau 20 centimorgan. Yang B, sebanyak 1/4 dari tanaman berbiji kuning halus adalah galur murni. Jawabannya salah. Tanaman berbiji kuning halus galur murni memiliki genotip K besar, K besar, B besar, B besar. Genotip K besar, K besar, B besar, B besar dihasilkan dari penggabungan gamet K besar, B besar jantan dan K besar, B besar betina. Seperti yang sudah kita hitung pada pernyataan A, frekuensi gamet K besar, B besar adalah 0,4. Sehingga frekuensi genotip K besar, K besar, B besar, B besar adalah 0,4 dikali 0,4 sama dengan 0,16. Sekarang, berapa banyak tanaman biji kuning halus yang bergenotip K besar, K besar, B besar, B besar? Jawabannya, frekuensi K besar, K besar, B besar, B besar dibagi dengan frekuensi kuning halus total, sama dengan 0,16 dibagi dengan 0,66. Hasilnya adalah 0,2424. Yang C, sebanyak 1/9 dari tanaman berbiji hijau halus adalah galur murni. Jawabannya benar. Tanaman berbiji hijau halus terdiri dari satu genotip K kecil, K kecil, B besar, B besar, dan dua genotip K kecil, K kecil, B besar, B kecil. Genotip galur murni dari hijau halus adalah K kecil, K kecil, B besar, B besar. Genotip K kecil, K kecil, B besar, B besar dihasilkan dari penggabungan gamet K kecil, B besar, dan K kecil, B besar. Seperti yang sudah kita hitung pada pernyataan A, frekuensi gamet K kecil, B besar adalah 0,1. Sehingga frekuensi genotip K kecil, K kecil, B besar, B besar adalah 0,1 dikali 0,1 sama dengan 0,01. Berapa banyak tanaman berbiji hijau halus yang bergenotip K kecil, K kecil, B besar, B besar? Jawabannya, frekuensi K kecil, K kecil, B besar, B besar dibagi dengan frekuensi biji hijau halus total, sama dengan 0,01 dibagi dengan 0,09. Hasilnya adalah 1/9. Yang D, jika F1 diberi perlakuan tes cross, maka jumlah anakan F2 kuning keriput masih sama dengan jumlah anakan hijau halus. Jawabannya benar. Tes cross adalah menyilangkan dengan homozigot resesif. Jadi, F1 yang memiliki genotip K besar, K kecil, B besar, B kecil disilangkan dengan homozigot resesif yang memiliki genotip K kecil, K kecil, B kecil, B kecil. Pertama, kita tentukan gamet yang dihasilkan. Gamet yang dihasilkan oleh F1 K besar, K kecil, B besar, B kecil ada 4 macam, yaitu K besar, B besar, K besar, B kecil, K kecil, B besar, dan K kecil, B kecil, dengan masing-masing frekuensinya sebesar 0,4, 0,1, 0,1, dan 0,4. Sedangkan gamet yang dihasilkan oleh K kecil, K kecil, B kecil, B kecil ada satu macam, yaitu K kecil, B kecil. Karena cuma satu macam, maka frekuensinya 1. Kedua, kita gabungkan gamet dari K besar, K kecil, B besar, B kecil dengan gamet dari K kecil, K kecil, B kecil, B kecil. F2 yang dihasilkan adalah K besar, K besar, B besar, B besar atau kuning halus dengan frekuensi sebesar 0,4 dikali 1 sama dengan 0,4. K besar, K kecil, B kecil, B kecil atau kuning keriput dengan frekuensi sebesar 0,1 dikali 1 sama dengan 0,1. K kecil, K kecil, B besar, B kecil atau hijau halus dengan frekuensi sebesar 0,1 dikali 1 sama dengan 0,1. K
K kecil, B kecil atau hijau keriput dengan frekuensi sebesar 0,4 dikali 1 sama dengan 0,4. Ternyata jumlah anakan F2 kuning keriput sama dengan jumlah hijau halus, yaitu sama-sama 0,1. Sekian dari saya, terima kasih. Kali ini saya akan membahas soal OSK Biologi tahun 2019 nomor 36. Darah dapat digolongkan menggunakan beberapa sistem seperti ABO, RH, dan MN. Diketahui suatu desa memiliki penduduk yang frekuensi alel-alel golongan darahnya berada dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg. Berikut data golongan darah penduduk desa tersebut. Dari data di atas, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Langsung saja ya kita bahas yang A. Frekuensi alel golongan darah M 2 kali alel golongan darah A. Jawabannya benar. Pada sistem golongan darah MN, genotip golongan darah M adalah MM, genotip golongan darah MN adalah MN, dan genotip golongan darah N adalah NN. Frekuensi alel M dapat dicari dengan mencari akar dari frekuensi genotip MM. Frekuensi genotip MM adalah jumlah genotip MM yaitu 32.000 dibagi dengan jumlah total orang yang bergolongan darah M, MN, dan N yaitu 32.000 ditambah 16.000 ditambah 2.000 sama dengan 50.000. Sehingga frekuensi genotip MM adalah 32.000 dibagi 50.000 sama dengan 0,64. Sekarang kita bisa hitung frekuensi alel M, yaitu akar 0,64 sama dengan 0,8. Pada sistem golongan darah ABO, golongan darah A memiliki genotip IA-IA atau IA-IO. Golongan darah B memiliki genotip IB-IB dan IB-IO. Golongan darah AB memiliki genotip IA-IB dan golongan darah O memiliki genotip IO-IO. Untuk mencari frekuensi alel IA, kita harus cari dulu frekuensi alel IO. Frekuensi alel IO dapat dicari dengan mencari akar dari frekuensi genotip IO-IO. Frekuensi genotip IO-IO adalah jumlah genotip IO-IO yaitu 12.500 dibagi dengan jumlah total orang yang bergolongan darah A, B, AB, dan O yaitu 28.000 ditambah 5.500 ditambah 4.000 ditambah 12.500 sama dengan 50.000. Sehingga frekuensi genotip IO-IO adalah 12.500 dibagi 50.000 sama dengan 0,25. Sekarang kita bisa hitung frekuensi alel IO, yaitu akar 0,25 sama dengan 0,5. Untuk menghitung frekuensi alel IA, kita bisa pakai persamaan frekuensi fenotip golongan darah A sama dengan frekuensi genotip IA-IA ditambah 2 dikali frekuensi genotip IA-IO. Frekuensi golongan darah A adalah jumlah golongan darah A yaitu 28.000 dibagi dengan jumlah total orang yang bergolongan darah A, B, AB, dan O yaitu 50.000 sama dengan 0,56. Karena frekuensi alel IO tadi sudah ketemu yaitu 0,5, maka 0,56 sama dengan frekuensi IA-IA ditambah 2 kali frekuensi IA dikali 0,5. 0,56 sama dengan frekuensi IA-IA ditambah frekuensi IA. Dari persamaan ini kita bisa ubah menjadi dalam kurung IA ditambah 1,4
dikali dalam kurung IA dikurangi 0,4 sama dengan 0. Jadi ada dua kemungkinan frekuensi IA, minus 1,4 atau 0,4. Karena frekuensi alel tidak boleh minus, maka frekuensi alel IA adalah 0,4. Sekarang balik lagi ke pernyataan A. Apakah frekuensi alel M 2 kali alel A? Frekuensi alel M sudah kita hitung adalah 0,8, sedangkan frekuensi alel A yang sudah kita hitung adalah 0,4. Ternyata benar, frekuensi alel M 2 kali frekuensi alel A. Yang B, dalam populasi desa tidak ada individu yang memiliki golongan darah B dan M sekaligus. Jawabannya salah. Setiap orang memiliki sistem golongan darah ABO sekaligus sistem golongan darah MM. Yang C, 25% penduduk bergolongan darah MN juga bergolongan darah O. Jawabannya benar. Frekuensi golongan darah O adalah jumlah individu yang bergolongan darah O, yaitu 12.500 dibagi dengan jumlah total individu yang bergolongan darah A, B, AB, dan O, yaitu 50.000, sama dengan 0,25 atau 25%. Jadi, 25% orang yang bergolongan darah MN juga akan bergolongan darah O. Begitu juga dengan orang yang bergolongan darah M. 25%-nya akan bergolongan darah O. Begitu juga dengan orang yang bergolongan darah N. 25%-nya akan bergolongan darah O. Yang D, jika orang dengan golongan darah A dan B menikah, maka kemungkinan anak mereka bergolongan darah O adalah kurang dari 20%. Jawabannya benar. Anak bergolongan darah O akan dihasilkan dari perkawinan genotip IA-IO dan IB-IO. Masalahnya, pada pernyataan D ini tidak diberitahu genotip pasti dari golongan darah A dan B orang tuanya. Sehingga kita harus cari probabilitas orang tua bergenotip IA-IO dan IB-IO. Probabilitas orang tua bergenotip IA-IO adalah frekuensi genotip IA-IO dibagi dengan frekuensi golongan darah A. Seperti yang sudah kita hitung pada pernyataan A, frekuensi alel IA adalah 0,4 dan frekuensi alel IO adalah 0,5. Sehingga frekuensi genotip IA-IO adalah 2 dikali 0,4 dikali 0,5 sama dengan 0,4. Frekuensi golongan darah A adalah jumlah orang yang bergolongan darah A, yaitu 28.000 dibagi dengan jumlah total orang yang bergolongan darah A, B, AB, dan O, yaitu 50.000. Hasilnya adalah 0,56. Sehingga probabilitas orang tua bergenotip IA-IO adalah 0,4 dibagi dengan 0,56 sama dengan 0,7. Probabilitas orang tua bergenotip IB-IO adalah frekuensi IB-IO dibagi dengan frekuensi golongan darah B. Seperti yang sudah kita hitung pada pernyataan A, frekuensi alel IA adalah 0,4 dan frekuensi alel IO adalah 0,5, sehingga frekuensi alel IB adalah 1 dikurangi 0,4 dikurangi 0,5 sama dengan 0,1. Maka frekuensi genotip IB-IO adalah 2 dikali 0,1 dikali 0,5 sama dengan 0,1. Frekuensi golongan darah B adalah jumlah orang yang bergolongan darah B, yaitu 5.500 dibagi dengan jumlah total orang yang bergolongan darah A, B, AB, dan O, yaitu 50.000. Hasilnya adalah 0,11. Sehingga probabilitas orang tua bergenotip IB-IO adalah 0,1 dibagi dengan 0,11 sama dengan 0,9. Probabilitas IA-IO menikah dengan IB-IO menghasilkan anak bergolongan darah O adalah 1/4.
Maka probabilitas orang tua yang bergolongan darah A dan B menghasilkan anak bergolongan darah O adalah 1/4 dikali probabilitas orang tua yang bergenotip IA-IO dikali probabilitas orang tua bergenotip IB-IO sama dengan 1/4 dikali 0,7 dikali 0,9 sama dengan 0,16 atau 16%. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Di video ini saya akan membahas soal OSK Biologi tahun 2019 nomor 37. Sistem operon mengatur ekspresi gen pada prokariot di tingkat transkripsi. Sistem tersebut bekerja sedemikian rupa sehingga ekspresi gen-gen tertentu berjalan pada waktu yang dibutuhkan. Pada E. coli ditemukan operon TRP yang berkaitan dengan sintesis triptofan dan operon LAC yang berkaitan dengan katabolisme laktosa. Tentukan pernyataan berikut benar atau salah mengenai operon TRP dan LAC. Operon adalah kumpulan beberapa gen yang dikontrol oleh satu promotor. Operon umumnya ditemukan pada bakteri. Operon dibagi menjadi dua, yaitu operon inducible dan operon repressible. Operon inducible adalah operon yang tidak aktif di transkripsi jika tidak ada substrat. Ketika ada substrat, operon tersebut terinduksi dan menjadi aktif di transkripsi. Dengan demikian, namanya operon inducible. Operon repressible adalah operon yang aktif di transkripsi jika tidak ada substrat. Ketika ada substrat, operon tersebut terrepresi atau terhambat dan menjadi tidak aktif. Dengan demikian, namanya repressible. Contoh operon inducible adalah operon LAC. LAC berasal dari kata laktosa. Operon LAC mengandung gen-gen yang mengkode enzim untuk pemecahan laktosa. Salah satunya LAC-Z yang mengkode enzim beta-galaktosidase dan LAC-Y yang mengkode enzim permase. Selain itu, operon LAC mengandung operator atau LAC-O, suatu sekuens DNA yang berfungsi untuk mengikat protein represor. Ketika tidak ada substrat laktosa, operator berikatan dengan represor, sehingga menyebabkan gen-gen struktural tidak bisa ditranskripsi. Ketika ada laktosa, laktosa akan berperan sebagai induser yang mengikat represor dan menyebabkan represor tersebut tidak aktif. Akibatnya, represor lepas dari operator dan gen-gen struktural bisa ditranskripsi. Protein represor dikode oleh gen regulator yang letaknya jauh dari operon. Aktif tidaknya operon LAC juga dipengaruhi oleh kehadiran glukosa. Jika bakteri diberi glukosa dan laktosa secara bersamaan, maka bakteri lebih memilih glukosa terlebih dahulu sebagai sumber energi. Ketika bakteri menggunakan glukosa, aktivitas operon LAC terhambat. Setelah glukosa habis, bakteri akan mengambil laktosa dan operon LAC pun kembali aktif. Contoh operon repressible adalah operon TRP. TRP berasal dari kata triptofan. Operon TRP mengandung gen-gen yang mengkode enzim untuk sintesis asam amino triptofan. Seperti operon LAC, operon TRP juga mengandung operator yang berfungsi untuk mengikat protein represor. Ketika tidak ada substrat triptofan, operator tidak berikatan dengan represor, sehingga gen-gen struktural aktif ditranskripsi. Ketika ada triptofan, triptofan akan berperan sebagai korepresor yang akan mengaktifkan represor. Akibatnya, represor berikatan dengan operator, menyebabkan gen-gen struktural berhenti ditranskripsi. Sekarang kita bahas ya pernyataannya. Yang A, operon TRP bersifat repressible, sedangkan operon LAC bersifat inducible. Jawabannya benar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi,
Contoh operon reversibel adalah operon TRP, dan contoh operon inducible adalah operon LAC. Yang B, jika terdapat delesi pada operator operon LAC, maka gen-gen strukturalnya akan diekspresikan secara konstitutif. Jawabannya benar. Delesi adalah salah satu jenis mutasi. Mutasi pada operator operon LAC akan menyebabkan operator tersebut rusak dan tidak bisa berikatan dengan represor. Akibatnya, gen-gen strukturalnya akan diekspresikan secara terus-menerus dalam kondisi apapun. Ekspresi terus-menerus ini disebut dengan istilah konstitutif. Yang C, pada operon TRP, setiap gen memiliki promotor dan terminator masing-masing. Jawabannya salah. Operon adalah kumpulan beberapa gen yang dikontrol oleh satu promotor. Jadi setiap gen tidak harus memiliki promotornya masing-masing. Yang D, transkripsi gen-gen struktural dari operon LAC akan terhambat jika dalam medium terdapat laktosa dan glukosa. Jawabannya benar. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika ada glukosa dan laktosa, bakteri akan memanfaatkan glukosa terlebih dahulu. Akibatnya, aktivitas operon LAC akan terhambat. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekarang saya mau membahas soal OSK Biologi tahun 2019 nomor 4. Respirasi seluler merupakan proses katabolisme bagi organisme aerob yang menghasilkan energi dengan cara memecah makromolekul sehingga menghasilkan ATP. Proses ini dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah mengenai respirasi seluler. Respirasi seluler adalah reaksi kimia yang termasuk ke dalam reaksi reduksi oksidasi atau disingkat redoks. Reduksi adalah proses penambahan elektron, sedangkan oksidasi adalah proses pengurangan elektron. Senyawa yang tereduksi biasanya jumlah atomnya bertambah, dan senyawa yang teroksidasi jumlah atomnya berkurang. Pada reaksi kimia respirasi seluler, C6H12O6 atau glukosa mengalami pengurangan atom menjadi CO2. Artinya, glukosa di sini mengalami oksidasi menjadi CO2. Sedangkan O2 atau oksigen mengalami penambahan jumlah atom menjadi H2O. Artinya, oksigen mengalami reduksi menjadi H2O. Respirasi seluler dibagi menjadi 3 tahap, yaitu glikolisis yang terjadi di sitoplasma, siklus asam sitrat atau Krebs yang terjadi di matriks mitokondria, dan rantai transport elektron yang terjadi di membran dalam mitokondria. Pada proses glikolisis, glukosa diubah menjadi 2 molekul piruvat. Selain itu, glikolisis menghasilkan produk berupa 2 molekul ATP dan 2 molekul NADH. ATP digunakan oleh sel sebagai sumber energi. NADH digunakan sebagai elektron carrier atau molekul pembawa elektron menuju rantai transport elektron. Sebelum memasuki siklus Krebs, piruvat diubah dulu menjadi asetil-CoA. Pada proses pengubahan piruvat menjadi asetil-CoA, juga dihasilkan 2 molekul NADH yang akan membawa elektron ke rantai transport elektron. Pada tahapan siklus Krebs, dihasilkan 2 molekul ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2. NADH dan FADH2 membawa elektron ke rantai transport elektron. Pada tahapan rantai transport elektron, elektron yang tadi dibawa NADH dan FADH2 digunakan untuk mensintesis ATP dalam jumlah besar. Prosesnya gimana sih rantai transport elektron itu? Jadi, NADH dan FADH2 pertama-tama mendonorkan elektronnya ke rantai transport elektron. Kemudian,
elektron ditransfer melalui serangkaian kompleks protein yang ada di membran dalam mitokondria. Dan terakhir, elektron akan diterima oleh oksigen. Oksigen yang menerima elektron dan H+ akan berubah menjadi air atau H2O. Nah, proses transport elektron ini menyediakan energi untuk memompa ion H+, atau istilah lainnya proton, dari matriks mitokondria menuju ruang antar membran mitokondria. Sehingga jumlah H+ ruang antar membran semakin banyak dan jumlah H+ matriks semakin sedikit. Perbedaan konsentrasi ion H+ antara ruang antar membran dan matriks ini disebut dengan proton motive force. Kemudian, H+ yang terlalu banyak di ruang antar membran akan secara spontan berdifusi kembali ke matriks mitokondria melalui channel yang terdapat pada protein ATP sintase. Proses difusi H+ ini disebut chemiosmosis. Energi yang dihasilkan dari difusi ion H+ ini dimanfaatkan oleh protein ATP sintase untuk mensintesis ATP. Proses sintesis ATP di membran dalam mitokondria disebut juga fosforilasi oksidatif karena melibatkan oksigen. Sekarang kita jawab pertanyaannya ya. Yang A. NADH mengalami reduksi pada proses rantai transport elektron. Jawabannya salah. Harusnya NADH mengalami oksidasi pada proses rantai transport elektron. Karena NADH mendonorkan elektronnya dan berubah menjadi NAD+. Ingat, reduksi adalah penambahan elektron dan oksidasi adalah pengurangan elektron. Karena NADH memberikan elektronnya ke rantai transport elektron, berarti NADH teroksidasi. Yang B. Setiap pelepasan karbon dioksida selalu diiringi dengan pembentukan NADH. Jawabannya benar. CO2 dihasilkan pada tahap perubahan piruvat menjadi asetil-CoA dan siklus Krebs. Jika dilihat lagi prosesnya, ternyata setiap pelepasan CO2 diikuti dengan pelepasan NADH. Yang C. Semua jenis makromolekul harus melewati ketiga fase utama respirasi seluler untuk menghasilkan ATP. Jawabannya salah. Karbohidrat harus melewati tahap glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Akan tetapi, protein dan lemak tidak harus melewati tahapan glikolisis. Yang D. Selama respirasi aerob berlangsung, pH matriks mitokondria lebih rendah dibandingkan ruang antar membran. Jawabannya salah. Selama rantai transport elektron, H+ dipompa dari matriks ke ruang antar membran. Jadi, akan lebih banyak H+ di ruang antar membran dibandingkan dengan matriks. Makin banyak H+, maka pH-nya semakin rendah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Hai, kembali dengan kami di kelas Olim. Hari ini saya akan lanjut membahas soal OSK Biologi tahun 2019 nomor 5. Gambar berikut menunjukkan transkripsi dan translasi dari suatu gen pada sel prokariot. Terdapat perbedaan antara transkripsi dan translasi pada sel prokariot dan eukariot. Perbedaan pertama, pada prokariot, saat transkripsi mRNA sedang berjalan, ribosom langsung mentranslasi mRNA tersebut. Sedangkan pada eukariot, transkripsi dan translasi terjadi pada waktu dan lokasi yang terpisah. Transkripsi terjadi di nukleus dan translasi terjadi di sitoplasma. Perbedaan kedua, pada prokariot tidak terjadi pemprosesan mRNA. Jadi, mRNA yang dihasilkan dari transkripsi langsung ditranslasi oleh ribosom. Sedangkan pada eukariot, setelah transkripsi, mRNA yang belum matang diproses terlebih dahulu sebelum dikirim ke ribosom untuk ditranslasi.
Pemprosesan mRNA pada eukariotik meliputi penambahan kepala guanosin pada ujung 5 aksen mRNA, penambahan ekor poli A pada ujung 3 aksen mRNA, dan RNA splicing. Karena soal ini membahas sel prokariotik, jadi kita tidak bahas lebih lanjut tentang pemprosesan mRNA di video ini ya. Sekarang kita bahas gambar yang ada di soal ya. Itu sebenarnya gambar apa sih? Jadi, itu gambar DNA yang sedang ditranskripsi oleh banyak enzim RNA polimerase. Di gambar itu tidak diperlihatkan enzim RNA polimerasenya, hanya mRNA saja. Di situ ada 3 mRNA yang sedang ditranskripsi. Yang paling panjang sebelah kiri, yang sedang di tengah, dan yang paling pendek di sebelah kanan. Nah, terus yang bulat-bulat ada 3 nempel di mRNA itu apa ya? Itu adalah ribosom. Jadi di mRNA yang paling panjang itu terdapat 3 ribosom sekaligus yang melakukan translasi. Tapi tidak diperlihatkan protein yang dihasilkan dari proses translasi tersebut, hanya ribosomnya saja. Untuk lebih jelasnya, lihat ilustrasi yang lebih jelas yang saya ambil dari buku Campbell. Kalau di gambar ini terlihat jelas ada RNA polimerasenya dan ada polipeptida atau protein yang keluar dari ribosom. Langsung aja kita bahas pertanyaannya ya. Yang A, transkripsi berlangsung dari arah B ke A. Jawabannya benar, karena yang lebih panjang adalah mRNA sebelah kiri. Berarti RNA polimerase melakukan transkripsi dari arah kanan ke kiri. Logikanya, kalau baru mulai disintesis, kan ukurannya pendek, dan setelah disintesis lebih lama ukurannya jadi semakin panjang. Jadi, awal mulai transkripsinya ada di sebelah kanan. Yang B, pada ujung C dari mRNA akan ditemukan kepala metil guanosin atau 5' cap. Jawabannya salah. Karena ini sel prokariot, maka tidak ada penambahan kepala guanosin pada ujung 5 aksen mRNA. Karena penambahan kepala guanosin adalah bagian dari pemprosesan mRNA, dan pemprosesan mRNA hanya ada di eukariotik. Yang C, polipeptida yang sedang disintesis pada ribosom D lebih panjang daripada polipeptida yang sedang disintesis pada ribosom E. Jawabannya salah. Polipeptida ribosom E harusnya lebih panjang dari ribosom D. Kan ribosom melakukan translasi dari ujung 5 aksen mRNA ke ujung 3 aksen mRNA. Nah, sekarang kita tentukan ujung 5 aksen mRNA yang mana? Karena pada saat transkripsi, yang muncul adalah ujung 5 aksen mRNA duluan, maka ujung 5 aksen mRNA ditunjukkan oleh huruf C. Sekarang, polipeptida mana yang lebih panjang? Polipeptida yang dihasilkan oleh ribosom D atau E? Kan ribosom melakukan translasi dari ujung 5 aksen mRNA, yaitu dari huruf C ke ujung 3 aksen mRNA. Berarti ribosom D baru mulai mensintesis polipeptida dan ribosom E sudah lebih lama mensintesis polipeptida. Maka polipeptida ribosom D harusnya lebih pendek dibandingkan E. Yang D, RNA polimerase yang terlibat pada gambar di atas juga dapat mentranskripsi rRNA dan pRNA. Jawabannya benar. RNA polimerase prokaryotik hanya ada satu jenis yang dipakai untuk mensintesis semua jenis RNA. Sedangkan RNA polimerase eukaryotik ada banyak jenis. Setiap jenis RNA polimerase mensintesis tipe RNA yang berbeda. Contoh, RNA polimerase 2 mensintesis mRNA. Sedangkan RNA polimerase 1 dan 3 mensintesis tipe RNA yang lain. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.
ini saya akan membahas soal OSK Biologi nomor 1 tahun 2019. Populasi sel yang sedang membelah diwarnai dengan pewarna yang berfluoresensi saat berikatan dengan DNA. Jumlah DNA pada setiap sel tunggal kemudian dihitung menggunakan alat FACS atau Fluorescence Activated Cell Sorter yang menghasilkan grafik berikut. Pertama-tama, kita harus tahu dulu tahapan-tahapan di dalam siklus sel. Siklus sel terdiri dari dua fase utama, yaitu interfase dan fase M. Interfase adalah fase di mana sel tumbuh membesar dan menggandakan DNA-nya. Sedangkan fase M atau mitosis adalah fase pembelahan sel. Interfase itu sendiri dibagi menjadi 3 subfase, yaitu fase G1 atau gap pertama, fase S atau sintesis DNA, dan fase G2 atau gap kedua. Sel tumbuh membesar pada ketiga fase tersebut, akan tetapi hanya di fase S terjadi sintesis atau penggandaan DNA. Kenapa sih DNA itu harus digandakan? Supaya sel-sel anak mendapatkan jumlah DNA yang sama dengan DNA sel induk. Sekarang definisi DNA itu apa ya? DNA adalah materi genetik yang dimiliki oleh semua sel, yang mengandung kode untuk sintesis RNA atau protein. DNA itu panjang banget, jadi harus dikemas dalam bentuk kromosom. Pada fase G1, kromosomnya belum terduplikasi dan setiap kromosom hanya mengandung 1 DNA. Setelah DNA digandakan pada fase S, maka pada fase G2 dan M, kromosom sudah terduplikasi, sehingga sekarang setiap kromosom terdiri dari 2 sister kromatid dan 2 DNA. Ingat ya bahwa jumlah kromosom itu akan tetap sama pada fase G1, S, G2, dan M, tapi jumlah DNA-nya meningkat. Contoh, jika pada fase G1 suatu sel memiliki 20 kromosom, ia juga memiliki 20 molekul DNA. Setelah sintesis DNA, yaitu pada fase G2, jumlah kromosomnya akan tetap 20 kromosom. Cuma bedanya sekarang, setiap kromosom mengandung sepasang sister kromatid. Sedangkan jumlah DNA-nya meningkat 2 kali lipat menjadi 40 molekul DNA. Ketika sel membelah secara mitosis menjadi 2 sel anak, jumlah kromosomnya tetap 20 dan jumlah DNA-nya berkurang menjadi 20 molekul lagi. Jika suatu sel mengandung 2 set kromosom, dikatakan sel tersebut mengandung kromosom diploid atau disimbolkan dengan 2N. Contoh sel yang mengandung kromosom diploid adalah sel-sel tubuh. Jika suatu sel mengandung 1 set kromosom, dikatakan sel tersebut mengandung kromosom haploid atau disimbolkan dengan N. Sel-sel yang mengandung kromosom haploid contohnya adalah sel sperma dan ovum. Untuk mengetahui suatu sel itu sedang berada di fase apa, kita bisa mengukur kandungan DNA-nya dengan alat flow cytometer atau FACS. Sebelumnya kan sudah dijelaskan kalau DNA digandakan pada fase S. Jadi sel-sel yang berada pada fase G2 dan M mengandung DNA 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan G1. Jadi pada hasil analisis FACS, sel-sel yang memiliki kandungan DNA paling sedikit berarti berada di fase G1. Dan sel-sel yang memiliki DNA 2 kali lebih banyak adalah sel di fase G2 dan M, karena telah melewati fase sintesis atau fase S. Jadi, jumlah DNA yang tengah-tengah itu adalah sel-sel yang sedang menggandakan DNA-nya atau sel-sel fase S. Sekarang kita jawab pertanyaannya ya. Yang A, kelompok sel A berada pada fase terlama dari siklus sel. Jawabannya benar. Banyaknya sel yang ditemukan menandakan lama waktu relatif dari fase siklus sel. Berarti dari grafik tersebut, fase terlamanya adalah fase G1, karena jumlah sel paling banyak berada pada fase G1. Yang B, sel-sel yang memiliki kromosom haploid dapat ditemukan pada kelompok B. Jawabannya salah. Semua sel yang berada pada fase G1, S, G2, dan M sama-sama memiliki kromosom diploid. Jika di grafik tersebut terdapat sel-sel yang memiliki kromosom haploid, misal karena
hasil pembelahan meiosis, maka grafiknya kira-kira akan berbentuk seperti ini. Sel-sel dengan kromosom haploid akan memiliki jumlah relatif DNA setengah dari sel pada fase G1. Yang C, replikasi DNA akan ditemukan sedang terjadi pada sel-sel dari kelompok C. Jawabannya salah. Replikasi atau sintesis DNA terjadi pada fase S. Jadi seharusnya replikasi DNA ditemukan pada sel-sel dari kelompok B. Yang D, kelompok B terdiri dari sel-sel yang sedang berada pada fase siklus sel berbeda. Sedangkan kelompok A dan C, seluruh selnya berada pada fase yang sama. Jawabannya salah. Kelompok B terdiri dari sel-sel yang berada dalam fase siklus sel yang sama, yaitu fase S. Begitu juga dengan kelompok A yang berada pada fase siklus sel yang sama, yaitu fase G1. Kelompok C terdiri dari sel-sel yang berada pada fase siklus sel yang berbeda-beda. Karena kelompok C ada yang berada pada fase G2 dan ada yang berada pada fase M. Nah, demikian penjelasannya yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Sekarang saya akan membahas soal OSK Biologi tahun 2019 nomor 34. Konjugasi merupakan proses transfer materi genetik antar dua bakteri dengan bantuan pilih. Salah satu mekanisme yang umum dipakai adalah replikasi DNA donor dan kemudian replikornya diterima oleh resipien. Kang Dadang melakukan konjugasi menggunakan 3 strain HFR E. coli sebagai donor dan mutan auxotrof sebagai resipien. Strain HFR akan memulai replikasi dan transfer DNA yang mengandung 7 gen pada tempat dan arah tertentu. Dengan menggunakan metode ini dapat diketahui jarak gen-gen dalam plasmid atau genom dalam satuan waktu. Semakin jauh selisih waktu transfer materi genetik, semakin jauh pula jarak gennya. Gambaran proses konjugasi dan hasil pengamatan Kang Dadang dari data konjugasi genom E. coli tersaji pada tabel berikut. Berdasarkan data di atas, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Langsung saja kita bahas ya. Yang A, arah replikasi HFR P4X sama dengan HFR KL98. Jawabannya benar. Gen yang pertama kali masuk ke bakteri F- memiliki time of entry atau waktu masuk paling cepat. Pada galur HFR P4X, gen yang pertama kali masuk adalah Lab plus, karena memiliki waktu masuk paling cepat, yaitu 2 menit. Kemudian diikuti oleh Gal plus dengan waktu masuk 11 menit. Kemudian diikuti oleh His plus dengan waktu 28 menit. Diikuti oleh ARG G besar plus dengan waktu 62 menit. Diikuti oleh Sil plus dengan waktu 73 menit. Diikuti oleh ILP plus dengan waktu 77 menit. Dan gen yang terakhir masuk adalah THR plus dengan waktu 94 menit. Pada galur HFR KL98, gen yang pertama kali masuk adalah ARG G besar plus dengan waktu masuk paling cepat adalah 18 menit. Kemudian diikuti oleh Sil plus dengan waktu masuk 29 menit. Kemudian diikuti oleh ILP plus dengan waktu 33 menit. Diikuti oleh THR plus dengan waktu 50 menit. Diikuti oleh Lab plus dengan waktu 58 menit. Diikuti oleh Gal plus dengan waktu 67 menit. Dan terakhir masuk adalah gen His plus dengan waktu masuk 94 menit. Jika dilihat urutan gen yang masuk, galur HFR P4X dan HFR KL98 memiliki urutan yang searah, meskipun gen yang pertama kali masuk berbeda. Contoh,
Pada kedua galur tersebut, setelah ARGG besar masuk, selalu diikuti oleh sil plus yang masuk. Setelah sil plus masuk, selalu diikuti oleh ILV plus yang masuk, dan seterusnya. Artinya replikasinya searah. Sebaliknya, HFR-A2 memiliki arah replikasi yang berlawanan arah dengan HFR-P4X dan HFR-KL98. Yang B, kecepatan replikasi dan konjugasi dari ketiga strain HFR adalah sama. Jawabannya benar. Untuk mengetahui kecepatan replikasi, kita bisa hitung jarak waktu antar gen. Tapi kita tidak harus menghitung semua jarak antar gen. Cukup pilih satu saja. Misal jarak waktu antara gen Laplace dan Laplace. Jika jarak waktu antar gen pada ketiga strain itu sama, maka kecepatan replikasi dan konjugasinya juga sama. Pada galur HFR-P4X, jarak gen Laplace dan Laplace adalah 11 dikurangi 2, sama dengan 9 menit. Pada galur HFR-KL98, jarak gen Laplace dan Laplace adalah 67 dikurangi 58, sama dengan 9 menit. Pada galur HFR-A2, jarak gen Laplace dan Laplace adalah 79 dikurangi 70, sama dengan 9 menit. Karena jarak antara gen Laplace dan Laplace pada ketiga galur HFR sama, yaitu 9 menit, maka kecepatan replikasi dan konjugasi ketiga galur tersebut adalah sama. Yang C, total waktu yang diperlukan untuk mereplikasi semua bagian DNA kromosom adalah 94 menit. Jawabannya salah. Untuk menghitung total waktu replikasi, maka kita harus menjumlah jarak antar masing-masing gen. Caranya gini. Kita lihat galur HFR-P4X. Jarak antara gen Laplace dan Laplace adalah 11 dikurangi 2, sama dengan 9 menit. Jarak antara Laplace dan Laplace adalah 38 dikurangi 11, sama dengan 27 menit. Jarak antara Laplace dan ARGG besar plus adalah 62 dikurangi 38, sama dengan 24 menit. Jarak antara ARGG besar plus dan sil plus adalah 73 dikurangi 62 sama dengan 11 menit. Jarak antara sil plus dan ILV plus adalah 77 dikurangi 73 sama dengan 4 menit. Jarak antara THR plus dan ILV plus adalah 94 dikurangi 77 sama dengan 17 menit. Nah, karena DNA bakteri adalah sirkuler atau lingkaran, kita juga harus menghitung jarak antara gen THR plus dengan gen yang pertama kali masuk tadi, yaitu Laplace. Tapi kita tidak bisa hitung jaraknya pada galur HFR-P4X kan? Jadi kita lihat jarak gen THR plus dan Laplace pada galur HFR lainnya. Misal, kita lihat pada galur HFR-KL98. Jarak antara gen THR plus dan Laplace adalah 58 dikurangi 50, sama dengan 8 menit. Nah, kita sudah menemukan semua jarak waktu antar gennya. Sekarang tinggal kita jumlahkan semuanya. 9 ditambah 27 ditambah 24 ditambah 11 ditambah 4 ditambah 17 dan terakhir ditambah 8 menit. Sama dengan 100 menit. Jadi, total waktu yang dibutuhkan untuk mereplikasi seluruh DNA kromosom adalah 100 menit, bukan 94 menit. Yang D, jika diasumsikan replikasi hanya bisa berhenti ketika berhasil diinterupsi, maka konjugasi menggunakan donor HFR-A2 selama 115 menit akan ditemukan 3 gen yang memiliki 2 salinan atau kopi pada resipien. Jawabannya salah. Pada galur HFR-A2, gen yang terakhir masuk yaitu gen THR+, berhenti pada waktu 87 menit. Jika diteruskan hingga 115 menit, maka ada berapa gen lagi yang akan masuk? Pertama, kita harus tahu dulu setelah gen THR+, gen apa yang masuk?
Karena gen THR plus adalah gen yang terakhir masuk, maka jika waktunya diperpanjang, gen yang tadi pertama kali masuk yaitu gen ILV plus akan masuk lagi setelah gen THR plus. Tadi pada pernyataan C, kita sudah hitungkan jarak antara gen ILV plus dan THR plus yaitu 17 menit. Sehingga ILV plus akan masuk kedua kalinya pada waktu ke-87 ditambah 17 sama dengan 104 menit. Masih belum mencapai 115 menit. Sekarang gen apa yang masuk setelah ILV plus? Yang masuk setelah ILV plus adalah SIL plus dengan jarak waktu 4 menit. Sehingga SIL plus akan masuk kedua kalinya pada waktu ke-104 ditambah 4 sama dengan 108 menit. Masih belum mencapai 115 menit juga. Sekarang gen apa yang masuk setelah SIL plus? Yang masuk setelah SIL plus adalah ARGG besar plus dengan jarak waktu 11 menit. Sehingga ARGG besar plus akan masuk kedua kalinya pada waktu 108 ditambah 11 menit, yaitu 119 menit. Karena ARGG besar plus masuk kedua kalinya pada menit ke-119, maka pada menit 115 ARGG besar plus belum masuk. Jadi selama 115 menit hanya ada dua gen yang masuk untuk kedua kalinya, yaitu ILV plus pada menit ke-104 dan SIL plus pada menit ke-108. Demikian penjelasan dari saya. Kalau kalian sudah dapat logikanya, kalian bisa mengerjakan dengan lebih cepat dari apa yang saya jelaskan di sini, sehingga tidak membuang-buang waktu saat mengerjakan. Terima kasih. Di video ini saya akan membahas soal KSNK Biologi tahun 2020 nomor 3. Pada sel eukariot dibutuhkan 3 tipe siklin agar siklus sel dapat berlangsung, yakni G1S siklin, S siklin, dan M siklin. Pada grafik di bawah, ketiga tipe siklin tersebut dilambangkan dengan huruf X, Y, dan Z. Setiap tipe siklin bertanggung jawab dalam mengatur mulainya fase-fase dalam siklus sel atau A, B, C, dan D. Mulainya suatu fase sel distimulasi oleh aktifnya kompleks CDK atau siklin dependent kinase dengan tipe siklin tertentu. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Siklus sel terdiri dari 4 fase, yaitu G1, S, Y2, dan M. Siklus sel memiliki sistem kontrol untuk mengatur jalannya siklus sel. Sel akan dicek pada 3 checkpoint, yaitu pada akhir fase G1, pada transisi fase G2 ke fase M, dan pada transisi fase metafase ke anafase mitosis. Sistem kontrol siklus sel bergantung pada protein yang disebut kinase bergantung siklin atau CDK. Sesuai namanya, aktivitas CDK bergantung pada protein yang disebut siklin. Aktivasi kompleks CDK siklin akan menyebabkan sel bisa melewati checkpoint G1 dan checkpoint G2M. Namun pada checkpoint M terdapat protein yang disebut APC atau anafase promoting complex, di mana APC berfungsi untuk menghancurkan siklin. Kembali ke soal, fase siklus sel yang memiliki aktivitas APC atau anafase promoting complex adalah fase C, maka fase C adalah fase M. Setelah fase C adalah fase D, maka fase D adalah fase G1. Setelah fase D adalah fase A, maka fase A adalah fase S. Dan setelah fase A adalah fase B, maka fase B adalah fase G2. Sekarang ada 3 tipe siklin, G1S siklin, S siklin, dan M siklin. G1S siklin pasti akan ditemukan pada fase G1 kan?
Jadi G1S siklin ditunjukkan oleh huruf Z. S siklin akan ditemukan pada fase S. Jadi S siklin ditunjukkan oleh huruf X. M siklin akan ditemukan pada fase M. Jadi M siklin ditunjukkan oleh huruf Y. Sekarang kita bahas ya pernyataannya. Yang A, huruf X pada grafik merepresentasikan G1S siklin yang bertanggung jawab dalam menstimulasi dimulainya fase S pada sel. Jawabannya salah. Huruf X merepresentasikan S siklin. Yang B, huruf B merepresentasikan fase G2. Jawabannya benar. Huruf B merepresentasikan fase G2. Yang C, APCC merupakan protein yang bertanggung jawab pada salah satu fase pada pembelahan inti atau mitosis. Jawabannya benar. APCC bertanggung jawab pada checkpoint M atau mitosis. Yang D, penggandaan sentrosom terjadi pada fase D. Jawabannya salah. Penggandaan sentrosom terjadi pada fase S, sehingga harusnya penggandaan sentrosom terjadi pada fase A. Sekian pembahasan singkat dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, saya akan membahas soal KSNK Biologi tahun 2020 nomor 2. Tahun 2018 mempelajari diferensiasi sel punca atau stem cells menjadi sel hati atau hepatosit. Stem cells diisolasi dari mencit, kemudian menginduksi diferensiasi sel dengan dua metode berbeda, B dan C. Ia menganalisis ekspresi beberapa gen untuk mengevaluasi terjadinya diferensiasi. Juga menggunakan sampel hepatosit A sebagai acuan. Berikut hasil yang diperoleh. Tanda asteris menunjukkan perbedaan signifikan secara statistik, sedangkan NA menandakan tidak berbeda secara statistik. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Langsung saja ya kita bahas. Yang A, analisis ekspresi gen pada percobaan di atas dilakukan dengan mengisolasi DNA di nukleus. Jawabannya salah. Ekspresi gen adalah proses transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses pengkopian DNA menjadi RNA. Translasi adalah proses penerjemahan informasi di RNA menjadi protein. Jadi, analisis ekspresi gen dilakukan dengan mengisolasi mRNA atau protein, bukan DNA. Yang B, gen TBX3 merupakan gen penanda hepatosit. Jawabannya salah. Ekspresi gen TBX3 di huruf A yang merupakan sampel hepatosit sangat rendah. Artinya, gen TBX3 bukan gen penanda hepatosit. Gen yang cocok menjadi gen penanda hepatosit adalah gen HNF4A, karena ekspresinya tinggi di hepatosit. Yang C, proses diferensiasi menyebabkan peningkatan ekspresi pada semua gen yang diamati. Jawabannya salah. Jika diferensiasi dipicu dengan menggunakan metode A, maka gen yang ekspresinya meningkat hanya gen HNF4A. Jika diferensiasi dipicu dengan metode B, maka hanya gen KRT19, TBX13, dan SOX9 yang ekspresinya meningkat, sedangkan HNF4A tidak. Jadi, proses diferensiasi tidak menyebabkan peningkatan ekspresi semua gen yang diamati. Yang D, metode B lebih baik dalam menginduksi diferensiasi stem cell menjadi hepatosit. Jawabannya benar.
Metode B menginduksi diferensiasi stem sel menjadi hepatosit, karena ia menginduksi ekspresi gen yang sama dengan gen yang diekspresikan oleh hepatosit, seperti yang terlihat pada ekspresi gen HNF4A. Sedangkan metode C kemungkinan menginduksi diferensiasi stem sel menjadi jenis sel lain, karena gen-gen yang diekspresikan berbeda dengan gen yang diekspresikan oleh hepatosit. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Oke, halo semua. Jadi kenalin,